Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube Tutorial Odoo Indonesia. Di sini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk fungsional Odoo versi 16 Community Edition. Ya, sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise ketiga, yaitu penambahan produk kategori. Di sini kita akan lanjut, yaitu dengan menambahkan produk ya. Oke, dan masih kita di dalam user Usman Afandi. Kita lanjut kembali masuk ke inventory ya. Lalu kemudian dari sini kita pilih menu bar products dan pilih menu itemnya products juga. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada 3 produk yang sudah terbuat ya. Dan salah satunya table leg ini yang kita buat dari proses CRM. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengklik plus new ini ya. Nah, di product name ini pertama kita akan isikan dengan nama papan 100 cm. Lalu kita perhatikan product type-nya, pastikan dia adalah storable product ya. Nah, lalu di bawahnya ada yang nama unit of measure. Di sini pastikan adalah units ya. Dan purchase UOM-nya juga dia akan otomatis mengikuti pilihan di atas ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dia berubah sendiri. Lalu selanjutnya sales price. Di sini harga default Odoo itu memberikan harga Rp1 ya, dan rupiahnya ini mengikuti mata uang dari perusahaan kita. Di sini kita ganti menjadi 100.000 ya. Nah, jangan sampai salah ya. 100.000-nya langsung saja, tidak perlu kita masukkan titik ya. Lalu selanjutnya di bawahnya ada cost ya. Nah, di sini costnya kita isikan 50.000. Nah, bisa dilihat ya. Jadi cost ini merupakan harga belinya ya. Dan sales price ini harga jual kembalinya. Nah, di sini customer text ini kita hilangkan saja ya, untuk memudahkan kita. Lalu selanjutnya produk kategorinya ini dia defaultnya terpilih sebagai all. Ini kita ganti menjadi rak ya. Tetapi di sini rak tidak ada karena dia tulisannya berubah ya, mengikuti hierarkinya ya, seperti all penjualan rak. Nah, jadi jangan sampai salah. Ini pun juga kalau memudahkan bisa kita gunakan dengan keyword misalnya seperti ini. Nah, lebih pasti ya. Nah, lalu selanjutnya internal reference atau kode produk ya. Di sini kita isikan PP100 dengan P-nya dua-duanya huruf besar. Ya, baik, seperti ini. Lalu selanjutnya yang terakhir kita masuk ke dalam tab inventory ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada logistics. Nah, lalu di sini weight, di bawahnya responsible, kita isikan 5. Nah, ini nanti akan berguna di exercise selanjutnya, nanti kita akan lihat ya kegunaannya apa. Ya, untuk sementara seperti ini produk pertama yang kita masukkan. Di sini saya save. Oke, kita coba kembali ke products ya. Nah, seperti ini kita sudah mendapati satu produk yang tadi sudah kita save, kita buat. Selanjutnya produk kedua, kita klik lagi plus new. Di sini kita isikan namanya papan 200 cm ya. Dan masih sama, di bawahnya product type-nya pastikan dia adalah storable product. Lalu unit of measure-nya, atau di dalam Odoo kita biasanya menyingkatnya dengan nama UOM ya, seperti itu. Dan bisa lihat nih di bawahnya ya, UOM. Dan di sini juga masih sama, tetap units ya, tidak kita ubah. Lalu selanjutnya di kolom kanan lagi sales price-nya di sini kita ganti menjadi 200.000. Oke. Nah, juga sama di sini customer taxes-nya kita hilangkan. Lalu cost-nya di sini kita ubah menjadi 100.000 ya, seperti itu. Dan produk kategorinya kita ganti lagi menjadi rak. Oke. Selanjutnya di bawahnya internal reference-nya ini kita isikan PP200. Dan yang terakhir di inventory weight-nya ini kita ganti 10 ya, seperti ini. Lalu kita save.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke products-nya. Kita dapati dua produk tadi yang sudah kita tambahkan. Dan yang terakhir ini adalah produk yang bernama Proyek Kitchen Set. Nah, dari namanya ini sudah terlihat ya, sepertinya ini jenis yang berbeda. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita ubah produk type-nya ini, kita klik menjadi service ya. Nah, dan ternyata di bawahnya juga ada beberapa field yang berubah mengikuti perubahan produk type tadi menjadi service. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan unit of measure ya. Yang sebelumnya units dari awal, di sini kita hapus ya. Ctrl A, backspace, lalu kita tulis DAY. Nah, ada yang namanya days. Di sini kita pilih. Nah, bisa dilihat ya. Purchase UOM-nya pun di bawah juga mengikuti unit measure yang kita pilih di atas. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di kolom kanan sales price-nya ini kita ganti menjadi 150.000. Ya, lalu customer tax-nya juga kita hilangkan kembali dan cost-nya kita pilih 75.000. Oke, baik. Nah, lalu selanjutnya di produk kategori ini juga kita perlu ganti, tetapi di sini berbeda ya dengan sebelumnya. Kita akan ganti dia menggunakan produk kategori jasa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjut ke bawahnya di internal reference atau kode produk. Di sini kita isikan dengan KTS01 ya. Seperti ini. Nah, lalu sebelumnya kan kita melakukan perubahan di bagian weight ya. Nah, di sini karena dia tipenya adalah service, jadi kita tidak bisa melihat adanya tab inventory ya, karena pada dasarnya service kan tidak bisa diinventorikan, dia bukan sesuatu yang bentuknya fisik ya, dia non fisik ya. Maka dari itu kita tidak perlu melakukan perubahan seperti sebelumnya di bagian weight karena memang tidak ada seperti itu. Di sini langsung saya save. Lalu kita kembali ke products. Nah, kita akan sedikit kebingungan ya. Kenapa tadi tidak ada proyek kitchen set yang baru kita buat? Nah, itu dikarenakan hasil dari filterisasi di atasnya. Ketika kita masuk products pertama kali, Odoo itu akan mengaktifkan filter products ya, yang dimana dia hanya memunculkan produk yang tipenya itu hanyalah products gitu. Nah, maka dari itu ini perlu kita hapus. Baru kita akan melihat semua produk tanpa terkecuali tipenya. Dan kita bisa melihat di sini proyek kitchen set ya, di pojok kiri bawah. Seperti itu. Dan ternyata juga ada service-service lainnya yang bisa kita lihat seperti itu ya. Dan alhamdulillah untuk exercise 4 itu saja ya. Kita sudah membuat produk baru, 3 produk. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya dalam menyampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.